Perkenalkan, nama saya Aji Purnomo dengan NPM 2021 1450986. Kali ini saya akan membagikan tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang pertama ada konsep manusia dalam berbagai sudut pandang. Pencarian makna hakikat manusia dilakukan melalui berbagai pendekatan. Para filosof memahami manusia dari sudut pandang filsafatnya masing-masing. Plato 427 sampai 347 SM dan René Descartes 1596 sampai 1950 Masehi dan Van Peursson menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua dimensi, tubuh dan dimensi jiwa atau rohani dan jasmani. Di antara keduanya terdapat garis pemisah secara ketat, namun di antara keduanya terdapat pula pertautan yang kuat. Menurut Plato, tubuh seolah-olah bertolak dari jiwa. Tubuh dan jiwa mempunyai watak masing-masing. Plato membagi watak manusia ke dalam 3 bagian. Yang pertama, bagian rasional, tempatnya adalah otak. Unsur rasional manusia adalah suci dan harus dibedakan dari badan di mana akal itu terpenjara. Yang kedua, bagian merasa, tempatnya di dada. Ketiga, bagian keinginan atau selera, tempatnya di perut. Karena itu harus berada di bawah kontrol akal. Dalam pandangan Descartes, jiwa dan tubuh dipertentangkan sebagai suatu rohani dan jasmani. Jiwa tidak pernah dapat dibagi, sementara tubuh sebaliknya. Perbedaan antara menghendaki, menyadari, dan merasakan itu bukan merupakan bagian-bagian dari jiwa. Karena jiwa secara keseluruhan yang menghendaki, menyadari, dan merasakan. Descartes menyatakan bahwa ada 2 substansi dalam jiwa, yaitu substansi berpikir dan substansi berkeluasan. Namun ia pun melukiskan bahwa Allah membangunkan jiwa dan mekanisme tubuh. Van Peursson 1991. Bagi Aristoteles, istilah metafisik berarti filsafat pertama. First filosofi yakini pembicaraan tentang prinsip-prinsip yang universal. Kemudian istilah tersebut mempunyai arti sesuatu di luar kebiasaan, beyond nature. Metaphysikon, metafisik membicarakan otak yang sangat mendasar, ultimate dari benda atau realita yang berbeda di belakang pengalaman yang langsung. Immediate experience. Harold H. Titus dalam Rasidi 1984, termasuk watak fisik dan psikis manusia. Para ahli ilmu pengetahuan mencoba mendefinisikan manusia lebih operasional sesuai dengan bidang kajian dan spesialisasinya masing-masing. Kesimpulannya sangat tergantung pada metodologi yang mereka gunakan. Setiap ilmu memandang manusia dari sudut pandang ilmu tersebut. Akibatnya manusia menjadi suatu benda yang tidak lagi sebagai suatu sosok yang utuh. Pandangan ini dapat dilihat dalam dasar-dasar ilmu biologi atau fisika. Implikasi pedagogis dari rumusan-rumusan tentang manusia sebagaimana diuraikan di atas adalah konsep pendidikan sekuler. Sebagaimana teori dan praktek pendidikan yang berkembang di abad modern dewasa ini, manusia dipandang sebagai benda mati yang dapat dibentuk atau dicetak sesuai dengan keinginan seseorang. Teori-teori pendidikan sekuler merujuk pada pemahaman tentang manusia secara parsial, terpisah dari bagian esensial manusia itu sendiri. Apabila manusia dipandang dari aspek tertentu secara tajam, sementara aspek lain yang lebih penting diabaikan, maka tidak akan ditemukan makna dan hakikat manusia yang sebenarnya. Pembahasan konsep manusia dalam pandangan Islam berangkat dari suatu paradigma ilahiyah
yaitu bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui makna dan hakikat manusia secara utuh, semestinya bertanya kepada Sang Pencipta melalui wahyu, yaitu kitab suci dan sunnah Rasul. Pencarian makna manusia seperti ini menggunakan pendekatan dedukatif, yakni berangkat dari suatu keyakinan atau kebenaran informasi Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk menelusuri pemahaman hakikat manusia dalam pandangan Islam, Asy-Syaibani 1979 menemukan 8 prinsip dasar pandangan Islam tentang manusia yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan memahami berbagai aspek penafsiran yang dapat dihayatinya. Dari ke-8 prinsip dasar tersebut, ada 3 prinsip yang dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan konsep pendidikan Islam, yaitu: pertama, manusia sebagai makhluk Allah yang dimuliakan, Quran surat 17-70. Kedua, manusia sebagai makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu di jiwa, Quran surat 7-172, Quran surat 17 dan 85. Dimensi akal, Quran surat 2, 73, 76, Quran surat 2 dan 219 dan 266. Dan dimensi fisik, Quran surat 49, 28, Quran surat 18, 110. Ketiga, manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi dasar yang cenderung menerima kebenaran Tuhan dan dapat berpikir positif, lurus atau hanif, Quran surat 30. Memiliki motivasi, kecerdasan, kebutuhan, perbedaan individual, dapat dipengaruhi dan suka berubah sehingga sangat memungkinkan untuk dapat dididik. Yang B, manusia sebagai individu. Secara etimologis, istilah individu berasal dari bahasa Latin individuum, artinya sesuatu yang tidak terbagi atau satuan terkecil yang sangat terbatas. Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya seseorang manusia tidak dapat diurai. Apabila diurai, maka bukan lagi menjadi manusia secara utuh sebagai individu. Secara terminologis, istilah individu berarti seseorang manusia yang memiliki peranan dalam lingkungan sosialnya, memiliki kepribadian dan pola tingkah laku spesifik tentang dirinya sendiri. Individu lahir memiliki perbedaan antara satu sama lain. Tidak ada 2 orang manusia yang sama dalam segala hal, sekalipun dia lahir dalam satu rahim seperti anak kembar. Karena perbedaan inilah, maka terjadinya keharmonisan dalam dinamika kehidupan manusia. Individu berkembang menjadi pribadi sampai proses perkembangannya disebut individualitas. Individu yang baru lahir atau bayi belum memiliki kepribadian, sedangkan individu yang berkembang melalui proses individualitas akan menghasilkan manusia yang memiliki kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu sebagai hasil interaksi antara potensi-potensi psikofisikal yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian suatu lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari luar. Kepribadian terbentuk oleh 3 unsur, yaitu: yang pertama, hereditas, yaitu faktor keturunan. Yang kedua, lingkung geografis, yaitu lingkungan alam. Yang terakhir, lingkungan sosial budaya, yaitu nilai-nilai sosial budaya yang berada ada di sekitarnya. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam teori ilmu sosial, individu dipahami sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki 3 aspek yang melekat pada dirinya,
yaitu aspek organik sampai aspek jasmani, aspek psiko, aspek rohani, dan aspek sosial kebersamaan. Ketiga aspek tersebut berfungsi secara terintegrasi antara satu sama lainnya. Inilah ciri manusia sebagai makhluk sosial. Individu tidak akan dapat bertahan hidup apabila tidak bersosialisasi dengan manusia lain. Manusia sebagai makhluk individu dan sebagai unsur masyarakat yang meliputi pengertian individu sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Hakikatnya manusia sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan. Bagaimana tugas manusia sebagai individu pada dirinya, pada masyarakat, dan pada Tuhannya? Hakikat masyarakat dan makna manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi pengertian society dan sosialisasi, faktor-faktor penyebab hidup bermasyarakat, faktor-faktor penghemat hidup bermasyarakat, dan makna manusia sebagai makhluk sosial. Fungsi dan tugas manusia sebagai makhluk sosial meliputi fungsi manusia di masyarakat, tugas manusia dalam kemasyarakatan, masyarakat sebagai wadah pemanusiaan individu, dan tugas keluarga membina individu sebagai makhluk sosial. Bermasyarakat dalam berbagai jenis kehidupan yang meliputi jenis-jenis tatanan hidup berkelompok, sikap individu dalam setiap tatanan hidup kelompok sosial, peranan, status, kepemimpinan, dan kelompok, struktur, stratifikasi sosial, dilema pribadi antara kebutuhan individu dan masyarakat dalam realitas sosial, dan sistem sosial perubahan. Terima kasih.